Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nabila. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi Malam kelas B. Dengan nomor induk mahasiswa 18721500017. Di sini saya ingin membuat video tentang penyusutan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang depresiasi atau penyusutan. Depresiasi atau penyusutan adalah dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap atau fixed asset. Contohnya seperti gedung pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksinya menjadi bahan selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Dan selanjutnya, depresiasi biasanya akan mempengaruhi nilai dari sebuah perusahaan karena akumulasi depresiasi untuk setiap aset dapat mengurangi nilai buku pada neraca. Beban penyusutan ini akan mempengaruhi laba bersih karena akan dianggap sebagai beban biaya atau pengeluaran dalam laporan keuangan. Hal ini pula dapat juga disebut sebagai penyusutan metode garis lurus. Selanjutnya ada karakteristik depresiasi. Yang pertama, depresiasi adalah sebuah penurunan dari nilai aset tetap. Penurunan ini bersifat permanen dan setelah dikurangi itu tidak dapat dikembalikan ke nilai aslinya. Yang kedua, depresiasi ini adalah merupakan sebuah proses bertahap dan berkesinambungannya yang berkurang nilai aset baik dengan penggunaan aset maupun karena berakhirnya waktu. Yang ketiga, depresiasi bukanlah sebuah proses penilaian aset, tetapi proses mengalokasikan biaya suatu aset untuk mengefektifkan masa penggunaannya. Yang keempat, depresiasi dapat mengurangi nilai buku dan bukan nilai pasar aset saja. Artinya, depresiasi tidak dapat digunakan untuk aset dan yang tidak berwujud. Selanjutnya ada faktor-faktor depresiasi. Yang pertama ada harga perolehan. Harga perolehan adalah harga atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap. Untuk mendapatkan harga perolehan, nggak hanya dilihat dari harga pembelian dari suatu aset, melainkan juga ditambahkan dengan biaya lain yang timbul akibat perolehan aset tersebut. Misalnya, perusahaan membeli mesin seharga X, kemudian biaya kirim mesin tersebut seharga Y, pajak kirimnya Z. Nah, berarti X, Y, Z itu termasuk dalam biaya perolehan. Yang kedua, ada umur ekonomis, yaitu perkiraan umur sampai kapan kira-kira aset tersebut dapat digunakan efektif sebelum habis masa pakai. Umur ekonomis ini gak selalu berupa waktu ya guys, melainkan bisa juga berupa bentuk hasil produksi dan juga jam kerja. Nah, penentuan umur ini dilihat dari sisi fisik dan fungsional aset tersebut. Jadi keduanya harus dalam keadaan baik, fisik dan fungsional. Karena aset yang terlihat baik dari sisi fisik belum tentu bisa baik dalam sisi fungsionalnya. Misalnya suatu mesin masih bisa berjalan baik, tapi untuk sistem kerja yang baru udah nggak bisa pakai mesin tersebut atau udah nggak mendukung sistem baru tersebut. Selanjutnya ada macam-macam metode perhitungan penyusutan. Yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode presentasi tetap dari nilai buku, yang ketiga ada metode satuan jam kerja aktiva, yang keempat ada metode satuan hasil produksi, yang kelima metode jumlah bilangan tahun.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode garis lurus. Penyusutan adalah suatu pemindahan biaya dari beban secara berkala dan sistematis selama masa fungsinya. Setiap aset tetap akan memberikan kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa seiring dengan berjalannya waktu, sehingga biaya perolehan aktiva harus dipindahkan ke akun beban. Berbagai faktor yang menyebabkan penurunan dan kemampuan pada aktiva tetap untuk menyediakan jasa bisa dianalisis sebagai suatu penyusutan ataupun penyusutan secara fungsi. Ada contoh metode garis lurus. Contoh sederhananya adalah personal komputer yang dibuat pada tahun 1980-an belum menyediakan hubungan internet. Berbagai kemajuan teknologi yang terjadi pada abad ini menyediakan penyusutan fungsional sehingga menjadi penyebab utama terjadinya penyusutan. Lantas, apakah kita bisa mempunyai lebih banyak bila kita menyusutkan motor ataupun mobil kita? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Penyusutan itu tidak mampu mempengaruhi arus kas perusahaan. Begitu juga penyusutan tidak akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Namun beban penyusutan bisa dikurangi untuk menghitung laba bersihnya. Selanjutnya ada metode presentasi tetap dari nilai buku. Metode persen dari nilai buku, penyusutan dari harga beli merupakan penyusutan yang besarnya selalu tetap setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap harga beli. Bentuk penyusutan ini menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika atau mirip dengan bunga tunggal. Selanjutnya ada metode satuan jam kerja aktiva. Metode satuan jam kerja dalam penerapan mode satuan jam kerja atau service hours method, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan dan tarif penyusutannya per jam kerja yang telah ditetapkan. Beban penyusutan untuk suatu periode dihitung dengan rumus sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dicapai dikali tarif penyusutan tiap jam kerja. Dan tarif penyusutan tiap jam kerja aktiva tetap dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tarif penyusutan tiap jam kerja sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai dengan masa penggunaan aktiva tetap. Sebagai ilustrasi, sebuah mesin yang diperoleh dengan harga 200 juta, mesin yang bersangkutan mulai dioperasikan pada tahun 2009 dan disusutkan menurut metode satuan jam kerja. Pada masa penggunaannya, mesin tersebut ditaksir dan dioperasikan sebanyak 80.000 jam dengan nilai residu 20 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, tarif penyusutan tiap jam kerja mesin dihitung sebagai berikut. 200 juta dikurang 20 juta dibagi 80.000, hasilnya 2.250 rupiah. Hasil perhitungan di atas menunjukkan tiap 1 jam mesin dioperasikan, penyusutan yang harus dibebankan sebesar 2.250 rupiah apabila pada tahun 2009 mesin dioperasikan sebanyak 7.200 jam dan tahun 2010 sebanyak 7.600 jam. Maka beban penyusutan mesin tahun 2009 dan 2010 dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan mesin tahun 2009 dibagi 7.200 dikali 2.250 rupiah, hasilnya
16.200.000. Dan hitung beban penyusutan mesin tahun 2010, 7.600 dikali 2.250 sama dengan 17.100.000. Tampak pada contoh di atas bahwa menurut metode satuan jam kerja, beban penyusutan untuk tiap periode akuntansi bervariasi. Besarnya penyusutan akan sebanding dengan jam kerja atau kapasitas aktiva tetap yang sesungguhnya dapat dicapai. Beban penyusutan dicatat dalam kartu penyusutan aktiva tetap pada tiap akhir periode. Setelah kapasitas operasi yang sesungguhnya diketahui, pencatatan ke dalam kartu penyusunan mengenai data penyusutan mesin di atas sebagai berikut. Selanjutnya ada metode satuan hasil produksi. Penyusutan metode satuan hasil produksi adalah salah satu metode pencatatan penyusutan aktiva tetap. Kita tahu ada beberapa metode penyusutan yang biasanya dipakai untuk mencatat penyusunan aktiva tetap. Konsep dasar dalam penyusutan aktiva tetap dengan metode satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh sebuah aktiva pada periode berjalan. Dengan kata lain, beban penyusutan itu dihitung berdasarkan satuan hasil produksi, sehingga beban penyusutan tiap periode akan berfluktuasi mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Metode satuan hasil produksi mengalokasikan biaya penyusutan berdasar atas proporsi pemakaian aset tetap, yang sebenarnya metode ini menggunakan hasil produksi sebagai dasar acuan dalam mengalokasi beban penyusutan aktiva untuk setiap periode akuntansi. Beban penyusutan dalam metode satuan hasil produksi diperlakukan sebagai beban variabel sesuai dengan unit output yang dihasilkan aset tetap tiap periode. Jadi metode ini termasuk kategori depresiasi berdasarkan faktor penggunaan metode ini memandang penyusutan sejalan dengan tingkat pemakaiannya. Idealnya, metode satuan hasil produksi diterapkan sebagai jenis aset tetap mesin produksi. Dan selanjutnya ada penyusutan metode jumlah angka tahun. Pada dasarnya, metode aset tetap berdasarkan jumlah angka tahun memiliki konsep dasar yang mirip dengan konsep metode penurunan saldo. Metode jumlah tahun merupakan perubahan yang dipercepat berdasarkan pertimbangan biaya pemeliharaan atau perawatan serta perubahan semakin lama semakin bertambahnya aktiva tetap itu sendiri. Layaknya saldo menurun, semakin lama aset tetap beroperasi, maka tingkat arusnya semakin tinggi. Butuh biaya pemeliharaan yang semakin tinggi dengan kontribusi bagi perusahaan yang menurun tidak sejos saat awal aset tetap diperoleh. Contohnya, semakin lama makin menurun performanya, tidak seperti awal mesin baru. Mesin yang lebih lama cenderung menurun performanya, nilai yang berkurang pada periode berikutnya akan diperbaiki oleh biaya pemeliharaan dan juga perbaikan. Dalam menentukan tarif aset dalam bentuk yang dihitung dengan cara pembilang atau dalam kurung pembilang menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar ke tahun terkecil. Penyebut atau denumerator adalah jumlah angka tahun. Sekian penjelasan materi penyusutan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.